informasi untuk sepeda listrik. Sepeda listrik ini cuma selang. Intinya nanti bukan di sini, intinya nanti ya tentang kaburan yang ditipu job orangnya di sini. Nanti saya kasih tahu. Untuk awalnya kita briefing dulu. Ya, untuk sepeda listrik mulai bulan 10 tanggal 1 ya lebih hati-hati. Ada peraturan yang dirubah, diganti menjadi lebih ketat lagi ya, karena yang kemarin kemungkinan masih banyak pelanggaran ya. Untuk orang naik sepeda listrik tidak membuka lampu sen di saat dia mau belok ke kiri ke kanan, itu dikenakan denda 900 sampai 1.200. Kalau diulangi beberapa kali itu bisa dikenakan sanksi lebih berat lagi sekitar 1.200 sampai 3.600 ya. Terus dia memakai helm ya, tidak memakai helm itu dikenakan denda sebesar 300 NT. Tolong diperhatiin. Untuk kecepatan yang melebihi dari 25 km per jam itu dikenakan denda 900 sampai 1.800 ya. Yang paling penting, jikalau memodif sepeda listrik, kemodifannya itu tergantung, bisa dikenakan denda 1.800 sampai 5.400. Kalau di negara orang, nggak usah sok-sokan buat modif-modif. Memang itu adalah hobi, tapi sekarang sudah tidak boleh. Oke? Ditaati peraturannya. Masih nanti kamu modif, sudah ngeluarin duit banyak, malah kamu kena denda, keluarin lagi buat polisi. Tidak cuma sekali, 2 kali. Oke? Yang lain. Jikalau kamu tidak mengalah dengan orang yang cacat, ya pada saat dia mau menyeberang itu dikenakan denda 600 sampai 1.200. Dan jikalau terjadi kecelakaan menyebabkan orang cacat yang kamu tabrak, maaf ya, itu mungkin kamu bisa dikenakan denda sebesar 1.200 sampai 2.400. Setiap pengendara diwajibkan genap 18 tahun atau ke atas. Jika membonceng anak kecil, ya tolong digunakan kursi boncengan, jika tidak dikenakan denda sebesar 300 sampai 600 cm. Oke, selesai. Ini tidak penting. Saya mengupas ini dengan Mbak, sebut saja Mawar. Saya nggak bisa ngasih lu orang lihat mukanya, karena dia salah satu korban dari penipuan job di grup kaburan. Ya, dia hari ini pergi menyerahkan diri. Ini surat dari imigrasinya, ya. Ini surat dari imigrasinya. Oke, adanya gue nggak bisa kasih lihat. Kamu kenapa, Mbak? Duduk sini, biar suaranya lebih jelas. Kalau nggak mau masuk kamera saya, kamu duduk. Kamu itu kenapa? Kemarin itu dapat job dari job kaburan paling amanah. Grup job kaburan paling amanah, ya. Amanah, yo. Terus katanya amanah ya. Yang nge-share job namanya Silviatan. Nah, dia bilang gitu ada Tasao hotel butuhnya 3 cewek sama 1 cowok. Sebentar ya. Suara dari mbaknya kedengaran nggak? Coba saya tes lagi. Tolong diketik. Sebentar ya, takutnya mereka nggak kedengaran. Saya mau pindah kamera. Suara mbaknya kedengaran jelas nggak tadinya? Ini lelet sekali dia orang ketiknya karena dari Facebooknya lelet. Oke, kita lanjutkan aja ya. Gimana terus? Kamu dapat job dari yang dari grup kaburan amanah, terus dia kasih line. Namanya Silviatan ya tadi ya. Terus kalau di line dia namanya Pia. Dia di line namanya Pia. Terus dia tuh nge-share jobnya apa? Jobnya Tasao Hotel. Katanya jobnya Tasao Hotel. Terus kamu dijemput? Atau pergi sendiri? Nanti dijemput sama taksi. Dia bilang seperti itu. Taksi dari dia gitu? Taksi dari dia. Kamu dikenakan biaya buat taksi? Dikenakan 1 orang 500. Taksi 1 orang 500, padahal posisi itu taksi berapa orang? Ada 4 orang. Taksi 4 orang, dan cuman dikenakan biaya 500. Oke, ini sebagai alibi dia pura-pura baik dengan cuman ngasih biaya taksi segitu. Ya, ini dia alibi. Oke, taksi cuma 1 orang 500 saja, 4 orang itu 2.000, saya nggak cuan. Itu lambene cocote ngono. Ate ora
Ya, sebentar. Terus sampai di sana. Terus sampai di sana karena waktu itu aku manggilnya Cece Pia ya. Cece Pia bilang, ya udah dikoordinir aja uangnya, nanti dikasih taksi. Terus hotelnya yang mana? Di sebelah, dia bilang. Aku nggak bisa nyebutin nama hotelnya. Di sebelah, dia bilang gitu. Tunggu aja di lobi. Nanti lopannya yang punya hotel turun. Nah, kita sempat percaya karena di situ juga ada anak kaburan, anak orang Indonesia. Terus yang waktu itu mau sempet curigakan gitu kan, kok lopannya ini nggak turun-turun gitu kan. Sudah itu aku tanya dong ke resepsionis, ini benar nggak ownernya ini? Dia bilang nggak ada. Terus udah itu. Jadi kamu dikasih foto palsu dari lopannya? Gitu? Iya. Oh, jadi Mbak Mawar ini, korbannya ini udah nyampe ke tempat, katanya kerja Tasau Hotel. Ternyata sampai di hotel, kamu disuruh masuk ke dalam kamarnya atau di luar aja? Di luar, di bagian resepsionis, di luar. di ruang tunggu. Jadi di orang ini disuruh tunggu di bagian luar resepsionis. Ya bilang nanti sebentar lagi laupannya bakal turun. Ya, ternyata sudah ditanya ke resepsionisnya, ini foto bosnya bukan, katanya bukan. Daerah mana? Daerah Taichung ya? Taichung dekat piramid. Taichung dekat piramid. Nah, terus itu udah nyampe di sana? Udah nyampe di sana, udah kan curiga kan, kita sempat curiga, tapi taksinya masih nunggu gitu kan. Dia bilang, tunggu aja lopannya, masih tunggu aja lopannya. Teman satu ikut di taksi. Teman satu ikut di taksi, jagain kan, terus dibawa pergi dari situ. Terus yang anak-anak yang lain tuh udah ketakutan. Rupanya di situ sudah ada yang mantau gitu loh. Ada satu cewek, ada satu cowok, orang sini, rambutnya gondrong, kata mereka pakai tato. Kita sempet ngeributin di situ. Taksi nggak boleh pergi gitu loh. Rambut gondrong pakai tato. Itu yang mantau gitu loh. Mantau pergerakan kita sampai di mana gitu loh. Nah, udah itu taksi nggak boleh pergi. Akhirnya taksinya pergi kan. Itu temen di dalam itu yang udah, kalau nggak ada kerjaannya balikin dong uangnya. Oh nggak bisa, gini-gini saya Itu cuma uang taksi 500 kamu keluar? Enggak, dengan uang job. Bayangin satu anak 2.500. Jadi kamu dua orang nih berempat diminta uang job 2,5? 2,5. Jadi total semuanya 12.000 NT. Dan bukan cuma kita aja loh. Oke, gua ngerti. Gua ngomong singkatnya aja biar cepat live gua ini ya. Karena jadi Jara nih disuruh naik taksi dengan omongan manisnya, Mbak, taksi cuma 500 per orang loh. Saya nggak, cuan kamu coba cari taksi lain, ada nggak harga segini? Ada nggak harga segini cuma 500? 4 orang itu 2.000 doang loh. Dari Taipei sampai ke Taichung. Taipei ke Taichung ya? Bukan dari Taipei. Dari Taichung ke Taichung. Dari tempat stasiun kita Taichung. waktu itu agak jauh dari tempat Nantun. Dari Nantun ke sana. Itu kalau naik taksi itu cuma 4 orang 100. semua dari sana? 4 orang, bayang 2.000. Jadi Jara dikumpulin di stasiun Nantun, udah tuh disuruh naik taksi. Dari sana ke Taichung Piramid, satu orang dikenakan taksi 500 beserta 2.500 Bukan, uang job. maksudnya itu masih daerah Taichung juga, deket dari Taichung Station. Itu kalau naik taksi cuma 100-150. Oke, gue ulangin lagi. Jadi mbak-mbak ini semua dikumpulin dari daerah Taichung, udah tuh dia panggilin taksinya dia ya. Taksinya dia buat ngambil duit, ini namanya sarung tangan putih. Disuruh ke sana ngambilin 4 orang ini, dikenakan biaya taksi 2.000. Udah selesai dia ngambil uang job per orang itu 2,5. Ya, jadi total uang yang diambil itu 4 kali 2,5 10.000 plus 2.000. Iya. Jadi total itu sekitaran 12.000 sudah diambil. Ternyata kamu orang dijanjikan job Tasau itu nyampe sana tidak ada job ini. Dan menurut informasi resepsionis, akhirnya yang bikin polisi sempat ramai datangin di situ, itu bukan hanya grup kita aja. Seminggu sebelumnya sudah ada, seminggu sebelumnya lagi sudah ada, dibuang ke tempat yang sama. Oh, jadi lo dari resepsionisnya juga ngasih tahu dia orang sebelum lo orang berempat datang ke sini sudah pernah ada kejadian orang yang sama menggunakan modus yang sama, benar ya? Ya, dan aku yang tahu dari resepsionis itu bulan yang sama. Di bulan yang sama. Jadi yang ini sama. aksi penipuan, job melempar orang, udah ambil duit dilempar orangnya gitu aja di depan hotel, hidup mati apa nggak mau tahu dianya, uang udah diambil orang nggak bisa apa-apa. Nah, ini kerugian bagi anda yang kaburan mencari job. Oke, thank you Mawar ya. Oke. Katanya namanya siapa? Gue lupa. Malah. Bukan yang itu, yang ngeser job. Silviatan. Selviatan. Oke. Ya, hati-hati itu. Nama palsu lah tuh biasanya ya. Ya. Pokoknya dari grup Job Amanah. Saya nggak tahu amanah dari mana itu. Saya pernah di-kick dari grup itu. Saya nggak tahu kenapa dia kick saya.
Saya nggak tahu kenapa dia kick saya. Pokoknya intinya lah buat tadi begitu ya. Yang sudah mendengarkan lebih berhati-hati lagi. Kopi dulu. Ya, jadi banyak sekarang menggunakan modus yang sama. Jujur, gue udah tahu masalah ini beberapa kali, tapi gue nggak dapet narasumbernya. Kali ini mbaknya ini tadi dia nyerahin diri. Gue langsung nyerahin diri ke imigrasi, ya. Udah gue nyerahin dia ke imigrasi. Tadi gue molak, tapi dia nggak mau munculin mukanya karena takut keluarga di Indonesianya itu ngerasa gimana. Jadi dia orang, gue ulangin lagi sekali lagi secara cepet. Ini lambe gue kalau ngomongin cepet sekali. Jadi dia orang ini jemput dari sekitar daerah Taichung, nih ngomongin mau ada job Tasa Hotel di daerah Taichung, dijemput dari sana ke hotelnya, berjarak cuma beberapa ratus meter, dikenakan taksi 2.000 dan dia orang dipungut biaya 2.500 oleh tukang supirnya ini. Selesai dia orang dilempar di depan hotel, disuruh nunggu karena kan jobnya Tasa Hotel, disuruh nunggu, dia orang nunggu di sana, taksinya udah pergi. Ya, taksinya udah pergi. Orangnya di sana nanya ke resepsionis, bener nggak ini laupannya? Sebelumnya dia orang udah dikasih foto orang Taiwan dan mengatakan ini bosnya. Ditanya ke resepsionis, kenal nggak orang ini? Katanya tidak kenal. Ternyata tuh semua udah fiktif, tidak ada job ini. Resepsionisnya juga mengasih tahu mereka bahwasannya sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi hal yang sama seperti ini dan bukan sekali, 2 kali. Oke, bagi Anda kaburan, tolong lebih perhatikan ya. Ngambil job apa segala macam, diusahakan jangan ngambil job yang di depan. Why? Saya jelaskan, kebanyakan yang ngambil job di depan itu adalah job-job sampah. Gue ngomong sampah sampai lu dulu, gue keluar semua. Why? Gue jelasin. Ya. Dia orang ngomongnya takut apa? Takut lu orang kerja 2-3 hari, nanti lu orang langsung pergi. Gue gak enak sama bosnya apa segala macam. Yang kerja lu, kok lu yang rugi? Tenaga gua, bangsat, gua kerja 3-4 hari juga gak bakal digaji. Itu udah cuan buat lu, gua ikhlasin, gua sumbangin buat lu. Itu loh, ya. Jadi istilahnya tidak ada kata rugi jika job ambil belakang. Kalau dia gak bisa ngambil uang dari majikan dia terkait pekerjaan 3-4 hari itu, ya urusan dia gitu loh. Gak mau tahu, pokoknya lu orang udah ngeluarin tenaga, ya lu orang berhak mendapatkan apa yang lu orang dapat meskipun lu orang itu kaburan. Hey man, ini hak asasi manusia. Gue gak belain kaburan, gue gak suruh orang kabur. Tapi jika bertemu hal begini, gue tetap belain meskipun orang kaburan. Lebih berhati-hati aja ya. Tolong jangan mulai mengambil job yang ngambil di depan, karena semua itu job sampah. Mereka sudah kebiasaan dengan mengambil job di depan. Jobnya gak enak, orang yang pergi, dia tawarin lagi ke orang lain. Misal ada job jaga akong-akongnya ini resek, kalau dijaga tuh suka ngeraba-raba, kadang memperkosa. Job depan 2,5. Udah dikasih, orangnya nggak betah, 3-4 hari keluar. Dia udah cuan uang jobnya, dia cuan lagi duit bekerja beberapa hari, dia tawarkan lagi ke orang lain. Kena lagi nanti korban berikutnya, dia tawarkan lagi dengan akun palsunya lagi. Jadi itu korbannya bergulir terus, satu majikan berapa korban. Yang cuan siapa? Satu, agensi kampret Sontoloyonya itu. Kedua, ya yang calo-calo job itulah. Orang udah kaburan, udah capek, kesian, betilap lagi uangnya. Bangsat, lu ketemu gua perkosa juga lu. Selpiatan, ketemu gua perkosa lu bener. Gua nggak nunjukin selpiatan, banyak sebenarnya selpiatan di sana. Kebanyakan orang memakai akun palsu lah, memakai akun palsu. Ya, gua harapkan kaburan lebih berhati-hati, jangan mengambil job, ambil awal, ambil dan job bayar di belakang. Kenapa? Saya nggak ngancurin lo orang menjadi kaburan ya. Saya jelaskan sekali lagi, saya cuma menghindarkan lo orang dari penipuan. Jadi job ambil belakang itu biasa majikannya sudah tercap baik. Lo orang udah ngambil duit baru-baru, tidak ada masalah. Karena dia juga nggak takut bahwasanya lo orang bisa kabur karena jobnya enak.